Maksudnya apa? Metode NPV, ya, NPV ini menghitung selisih antara nilai sekarang dari aliran kas masuk pendapatan dengan nilai sekarang dari aliran kas keluar biaya yang terjadi selama periode tertentu. Cara berhitungannya untuk menghitung NPV, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita identifikasi dulu aliran kas masuk atau pendapatan yang diharapkan dari proyek selama periode waktu tertentu. Ya, kita lihat nih, mana aliran kas itu berapa yang diharapkan untuk masuk ke rekening perusahaan. Yang kedua adalah identifikasi aliran kas keluar atau biaya yang terkait dengan investasi selama periode waktu yang sama. Jadi yang dilihat itu adalah dari pendapatan dan juga biayanya. Yang ketiga adalah menghitung nilai sekarang atau present value ya, dari setiap aliran kas masuk dan keluar menggunakan tingkat diskonto yang sesuai. Ya. Jumlahkan nilai sekarang dari aliran kas masuk dan kurangi dengan nilai sekarang dari aliran kas keluar. Ya. Hasilnya adalah net present value. Interpretasinya, NPV yang positif menunjukkan bahwa investasi tersebut menghasilkan nilai tambah dan dianggap menguntungkan. Ya. Sebaliknya, NPV yang negatif menunjukkan bahwa investasi tersebut tidak menghasilkan nilai tambah dan dianggap tidak menguntungkan. Ya. Kelebihan metode NPV yaitu adalah memperhitungkan nilai waktu uang dengan menggunakan tingkat diskonto. Ya. Menghasilkan angka absolut yang menunjukkan nilai tambah yang diharapkan dari investasi. Ya. Yang ketiga, memperhitungkan seluruh aliran kas masuk dan keluar selama periode waktu yang ditentukan. Ya. Jadi kelebihannya itu. Kekurangannya adalah membutuhkan estimasi yang akurat tentang aliran kas masuk dan keluar di masa depan. Jadi memang harus dilihat perkembangannya secara menyeluruh. Yang kedua adalah sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan. Nah, perubahan kecil dalam tingkat diskonto dapat mengubah hasil NPV secara signifikan. Nah, metode NPV adalah salah satu metode yang umum digunakan dalam pengambilan keputusan investasi. Ya, karena menggabungkan faktor waktu dan nilai uang dalam evaluasi kinerja investasi. Dalam pengambilan keputusan investasi, investasi dengan NPV positif lebih disukai karena dianggap menguntungkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan atau portofolio investasi. Contohnya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, nilai residu adalah 0. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode penyusutan garis lurus. Tingkat suku bunga itu sebesar 15%. Ya, diketahui di mana data arus kas itu sebagai berikut. Ada dua proyek A dan proyek B. Di awal investasi itu adalah nilainya itu adalah arus kasnya itu adalah 90 juta. Ya, di tahun pertama, kedua, dan ketiga itu menjadi 40 juta. Sedangkan di investasi B itu untuk arus kasnya itu di tahun awal itu adalah 120 juta. Ya. Terus untuk tahun pertama adalah 70 juta, tahun kedua adalah 50 juta, tahun ketiga adalah 30 juta. Nah, bagaimana cara untuk menghitungnya? Jadi caranya seperti ini, teman-teman. Kita lihat dari accounting rate of return-nya. Ya. Depresiasi proyek A. Depresiasi A adalah 90 juta dibagi 3. Ya, karena selama 3 tahun. Jadi totalnya adalah 30 juta. Laba setelah pajak proyek A itu adalah tahun pertama, ya, itu cash flow-nya kan 40 juta. Nah, depresiasinya adalah 30 juta. Sehingga laba setelah pajak itu adalah 10 juta. Sedangkan di tahun kedua dan ketiga itu sama. Maka
menghasilkan jumlah proyeknya adalah 30 juta. Rata-rata laba setelah pajak proyek A itu adalah 30 juta dibagi 3 atau 10 juta. Rata-rata investasi proyek A. Nah, ini kalau nilainya itu tetap. Berbeda halnya dengan proyek B. Proyek B ini sedikit berbeda. Jadi jumlah investasi awal, biaya yang dikeluarkan adalah 120 juta. Ya, dilihat dibagi menjadi 3 karena selama 3 tahun, sama-sama 3 tahun, menjadi 40 juta. Ya. Laba setelah pajak proyek B itu sebagai berikut. Di tahun pertama itu adalah 70 juta. Ya, depresiasinya adalah 40 juta. Maka perusahaan mendapatkan laba sebesar 30 juta. Ya. Sedangkan di tahun kedua itu arus kasnya atau cash flow-nya itu adalah 50 juta. Dikurangi dengan depresiasinya 40 juta, maka menghasilkan laba sebesar 10 juta. Nah, ternyata di tahun ketiga itu cash flow-nya hanya 30 juta dan depresiasinya adalah tetap 40 juta. Maka perusahaan itu mengalami kerugian sebesar 10 juta. Jadi jumlah laba setelah pajak itu adalah 30 juta selama 3 tahun. Nah, rata-rata laba setelah pajak proyek B itu adalah sama 10 juta. Ya. Nah, jadi rata-rata investasi proyek B itu adalah 120 juta ditambah 80 juta ditambah 40 juta, ya, dikurangi 0 dibagi 4, ya, sama dengan adalah 60 juta. Kayaknya ada terlewat. Nah, kita lihat dari ARR. Ya, ARR-nya adalah rata-rata laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasinya. Ya, itu adalah dikali 100%. Nah, untuk ARR-nya, ya, untuk A itu adalah 10 juta dibagi 45 dikali 100%, yaitu adalah 22,22%. Sedangkan ARR dari RRB itu adalah 10 juta dibagi 60 juta dikali 100%, yaitu 16,67%. Yang kedua adalah kita lihat dari payback periodnya. Ya, payback period A, ya, di tahun pertama itu adalah 90 juta. Ya. Di tahun pertama, ya, di tahun berikutnya itu adalah menghasilkan uang atau depresiasi sebesar 40 juta. Maka uangnya adalah 50 juta. Di tahun kedua itu menghasilkan 40 juta lagi, maka menghasilkan 10 juta. Di tahun ketiga itu menghasilkan 40 juta. Ya. Maka untuk PBB A sama dengan 2 tahun. Ya. Itu adalah ditambah 10 juta dibagi 40 juta dikalikan 12. Yaitu adalah 2 tahun 3 bulan. Jadi untuk payback periodnya itu adalah 2 tahun 3 bulan. Atau kalau di dalam
usaha itu adalah PIP-nya atau titik impasnya. Ya. Di break even point-nya itu adalah 2 tahun 3 bulan. Ini kalau kita menghitung dalam bentuk payback period. Sedangkan di payback period B itu adalah di tahun pertama 70 juta, di tahun kedua 50 juta. Maka di pas genap 2 tahun. Nah, sedangkan ketika dihitung menggunakan NPV, ya, proyek A itu present value arus kasnya itu adalah sebagai berikut. Nah, itu menggunakan persamaan seperti ini, teman-teman. Jadi PVA sama dengan A dikali 1 dikurangi buka kurung 1 ditambah I tutup kurung min pangkat min N dibagi dengan I-nya. Ya. Nah, maka menghasilkan seperti ini. PVA sama dengan 40 juta ya, dikali 1 dikurangi 1 plus 0,15 ya, pangkat min 3 dibagi 0,15. Maka akan menghasilkan 40 juta dikali 2,28 sekian. Atau menghasilkan 91.329.000. Untuk present value investasinya ya, itu adalah 90 juta dikali dengan 1 ditambah 0,15 pangkat 0 atau 90 juta dikali 1. Sedangkan ketika kita ya, jadi NPV-nya ya, present value arus kasnya dikurangi dengan present value investasinya itu adalah 91 juta 329.000 dikurangi dengan 90 juta, maka akan menghasilkan 1.329.000. Sedangkan ketika arus kasnya itu berbeda, ya, kali ini kan arus kasnya sama. Kalau arus kasnya berbeda itu seperti ini. Ya. Jadi present value arus tahun pertama 70 juta dikali 1 ditambah 0,15 pangkat min 1, maka menghasilkan 60 juta. Ya. 50 juta dikali 1 ditambah 0,15 pangkat min 2 itu adalah 37.800. Sedangkan di tahun ketiga itu adalah 30 juta dikali 1 ditambah 0,15 pangkat min 3 itu adalah 19.725. Kalau di total adalah 118 juta. Present value investasinya adalah 120 juta dikali dengan 1 ditambah 0,15 pangkat 0. Itu adalah 120 juta. Sehingga kita lihat untuk present value-nya ya, untuk present value arus kasnya itu dikurangi dengan present value investasinya. Maka akan menghasilkan 118 juta dikurangi dengan 120, maka akan menghasilkan minus 1,597 juta. Jadi meskipun untuk arus kasnya itu lebih besar, tetapi kita melihat bahwasanya proyek A itu lebih menguntungkan karena bisa plus 1 juta lebih. Ya. Sedangkan untuk di proyek B itu minus 1.500.000. Jadi itu contoh untuk perhitungan dari investasi ya, menggunakan ya, accounting rate of return ya, atau ARR. Terus yang kedua tadi adalah payback period ya, dan juga net present value. Nah, jadi ketiga perhitungan ini bisa digabungkan ya, mana yang
oh ternyata kalau dihitung dengan metode A, maka hasilnya seperti ini. Jika dihitung B, maka hasilnya seperti ini. Jika hasilnya dihitung dengan metode ini, hasilnya seperti ini. Nah, maka eh, dilihat ya, mana kira-kira proyek yang lebih menguntungkan. Ya. Sehingga akan muncul yang namanya capital rationing. Pada suatu ketika, manajer perusahaan dihadapkan pada persoalan jumlah proyek yang memenuhi kriteria minimum yang ditetapkan adalah lebih banyak dibandingkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan. Tujuan utamanya adalah perusahaan melakukan capital rationing ya, adalah untuk memilih proyek-proyek yang akan memberikan keuntungan yang tinggi bagi perusahaan. Pemilihan proyek-proyek investasi ini dilakukan dengan cara mencari proyek-proyek investasi yang memiliki NPV yang tinggi. Diketahui bahwasanya tingkat keuntungan sebesar 12,25%. Jadi keseluruhan ini adalah 12,25%. Data arus kas proyek-proyek investasi adalah sebagai berikut. Proyek A sampai proyek H, ya, ini investasinya juga beragam. Untuk umur investasinya itu juga beragam, arus kasnya juga beragam. Ya. Cara menghitungnya, kita hitung dulu MVP, NPV masing-masing proyek. Ya. Jika perusahaan hanya memiliki dana sebesar 215 juta, ya, sedangkan ini ada banyak proyek, kan tidak bisa nutup nih. Maka proyek-proyek mana saja yang memiliki NPV terbesar. Dilihat mana NPV yang terbesar. Nah, oh ternyata dilihat bahwasanya NPV terbesar itu ada di proyek-proyek yang investasinya cenderung lebih besar. Ya. Tapi kita kombinasikan ya, alternatif-alternatif proyek investasi yaitu adalah ini sebagai berikut. Ya. Jadi tetap kita melihat ya, investasi yang terbesar, ya, tapi kita juga menyesuaikan dananya, ya kan, sehingga kita tidak bisa asal investasi. Ya, maka disesuaikan seperti ini contohnya. Sehingga NPV-nya itu adalah 29 juta. Atau dengan investasi yang seperti ini, BCEFGH. Ya. Jadi EFGH ini memang awal yang paling pertama diinvestasikan. Kenapa? Karena cenderung lebih tinggi. Ya. Kalau yang seperti ini di EFGH ini memang eh, dikunci dulu. Nah, terus ternyata ini 20 juta. Nah, sehingga diambil proyek A. Karena di proyek A, B, C, ya, A, B, dan C ini hampir-hampir untuk NPV-nya itu tidak cenderung jaraknya itu tidak terlalu banyak. Maka dipilih yang proyek A. Atau dengan rincian seperti ini, tapi NPV-nya itu hanya 26,979 ribu. Atau bisa pengen pengen apa namanya banyak proyeknya, ya, itu juga bisa menggunakan alternatif ini A B C D E F H. Tetapi konsekuensinya adalah NPV-nya lebih kecil. Ya, jadi tergantung dari perusahaan mana investasi-investasi yang akan dipilih. Ya, bisa jadi hanya 6 aja yang dipilih. Ya, ini di pilihan pertama atau pilihan kedua atau pilihan yang ketiga ini ada 7 investasi dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung dari pilihan perusahaan mana proyek-proyek yang bisa menunjang eh, perkembangan dari perusahaan. Ya.
Nah, itu teman-teman. Nah, untuk investasi. Jadi di dalam investasi itu memang diperlukan ilmu untuk mempelajarinya. Ya. Jadi tidak hanya asal punya uang terus kita berinvestasikan, tapi kita perlu melihat prospek kedepannya dan juga perhitungan kira-kira untuk keuntungannya seperti apa. Dan jangan lupa, ya di dalam keuntungan itu pasti ada yang namanya resiko. Nah, cari resiko yang seminimal mungkin dengan keuntungan yang besar. Tetapi ketika tidak ada, ya cari yang sesuai dengan kemampuan dari perusahaan atau dari diri kita. Kira-kira saya kalau investasi ini menguntungkan nggak? Itu pun perlu dilihat resiko dan juga keuntungannya. Jangan sampai ketika teman-teman mau berinvestasi itu diiming-imingi pasti akan untung. Nah, karena yang namanya investasi itu tidak ada kepastian. Karena ketika investasi itu pasti akan ada resiko yang menyertainya. Nah, maka perlu dipahami ketika kita menjadi seorang investor, itu kita harus belajar untuk melihat. Ya. Nah, itu itu aja teman-teman untuk pertemuan kali ini. Ya. Semoga bermanfaat. Ada yang belum ke panggil sudah semua ya? Sudah di absen semuanya. Oke, itu saja teman-teman untuk hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam, Pak. Terima kasih untuk materinya. Malam, Pak.